Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan di hari yang baru ini dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, ayat ini saya mendapat dan memberkati kami, mendekati saya dan keluarga. Kalau anak saya Joel atau saya bahkan setua ini, sebesar ini, kalau makan, apalagi itu kalau makanannya pia kering atau makanan-makanan kering, itu seringkali makan itu mesti tidak bisa semuanya masuk dalam mulut, ada yang jatuh kecil-kecil di bawah. Dan saya bersyukur punya istri tanda kutip yang cerewet untuk kebersihan ini. Kalau makan dijaga kebersihan, jangan sampai jatuh remah-remahnya ini. Di dalam Markus pasal 7 ayat 27 dan 28, demikianlah bunyi firman Markus 7 ayat 27 dan 28. Lalu kata Tuhan Yesus berkata kepadanya, kepada perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, perhatikan, dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan ayat 28, ayat yang memberikan kekuatan buat kami, dan saya berharap kita semua juga diberi kekuatan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi perempuan itu menjawab, tetapi saya berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, memang roti-roti itu untuk anak-anak supaya kenyang, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir cerita diceritakan, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, sungguh besar imanmu. Sehingga Tuhan menilai dari perkataan bahwa perempuan ini berkata, memang benar Tuhan, anak-anak itu makan dengan kenyang, tapi ada remah-remah yang jatuh, yang dilemparkan oleh anak-anak, sehingga saya seperti anjing memungut remah-remah itu dan memakan. Bapak terkasih, ketika perempuan mendengar perkataan Tuhan Yesus, apa perempuan ini tersinggung karena disamakan seperti anjing? Tidak. Perhatikan, perempuan Sirofenisia ketika punya pengharapan iman kepada Tuhan Yesus, dia sudah menyadari, perhatikan, seringkali kita ini menganggap diri kita ini rohaninya tinggi. Seringkali kita ini menganggap ketika iman ibadah kita tinggi, seolah-olah kita ini sudah dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, apapun yang kita minta Tuhan pasti beri. Hati-hati dengan keegoisan kita, hati-hati dengan kesombongan rohani kita di dalam menghadapi perkara-perkara seperti ini hari-hari ini. Sering kita menganggap, Tuhan, aku kan punya Allah, Engkau Allah yang luar biasa. Karena menganggap kita sudah ibadahnya banyak, seringkali kita menganggap kita sudah setia, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Sirofenisia ini ketika menghampiri Tuhan, dia sudah menyadari bahwa dia tidak masuk dalam bagian rencana Tuhan ketika Tuhan datang pertama kali. Dan nanti memang dibuka oleh Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan itu untuk semua bangsa. Sirofenisia menyadari. Dan ketika Tuhan menyampaikan tidak layak memberikan roti yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing, perempuan ini tidak tersinggung karena dia sudah menyadari. Hari-hari ini kita sudah menyadari, harus menyadari. Mungkin Tuhan sedang tidak menolong kita karena Tuhan sedang menolong orang yang lebih tidak baik dari kita. Kita merasa yang paling susah. Perhatikan Bapak Ibu kasih, ada yang paling susah dari kita. Dan ketika saat ini Tuhan belum menolong kita, mungkin kita harus berpikiran positif. Tuhan sedang menolong yang mereka yang lebih daripada kita. Hari ini kita harus mengucap syukur. Kalau pagi hari ini kita masih boleh bangun, itu artinya kemurahan Tuhan diberikan buat kita. Apalagi bangun dalam keadaan sehat, itu lebih lagi. Apalagi bangun hari ini kita masih bisa sarapan pagi, itu sebuah kemurahan Tuhan. Dan ketika kita menyadari seperti perempuan Sirofenisia, dia tidak tersinggung ketika Tuhan katakan tidak layak anjing makan dulu daripada anak-anak. Dia katakan benar Tuhan, apalah arti
kami, hamba-hambamu di hadapan Kau. Kami seperti anjing, tidak menjadi masalah. Kami tetap akan dibawa tunduk. Perhatikan, ketika anjing melihat tuannya makan, dia tidak melompat ke meja ambil makanan itu, tapi dia tetap tunduk, diem, duduk, diem. Dan ketika ada yang jatuh, dia baru ambil. Saya percaya kalau Tuhan itu pemilik anjing itu, dan kita meskipun anjing, tapi karena yang memiliki kita adalah Tuhan, kita jangan pernah khawatir. Tetap tunduk, diem di bawah meja, pasti ada yang dilemparkan buat hidup kita. Itulah iman. Iman yang harus menguatkan hidup kita. Jangan merasa bahwa kita ini sudah layak di hadapan Tuhan, sehingga kita menuntut. Tapi jadilah seperti anjing. Diem, tunduk. Hilangkan menuntut, tapi tunduk. Itu yang harus kita kerjakan. Maka segala perkara ketika kita belajar tunduk, Tuhan akan bukakan buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.